Berada di posisi 3 klasemen sementara grup C, tentu saja menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi timnas Indonesia. Yap, selain tentu saja bikin ranking FIFA naik, kemenangan atas Arab Saudi benar-benar membuat moral tim ini jadi lebih naik. Terutama untuk menyambut 4 laga tersisa yang bisa dibilang sangat krusial. Nah, kalau sepanjang 6 pertandingan yang udah dilakoni, banyak pihak yang menilai kalau pemain-pemain seperti Marcel, Ragnar, Tom, Che, Kelvin, hingga Marten Pas adalah sosok kunci, terlebih setelah beragam aksi Marten Pas serta kecintaannya kepada Indonesia benar-benar menjadi headline di Amerika Serikat liga tempat ia bermain. Sesuatu yang kemudian membuat citra MLS dan juga klub FC Dallas seketika naik. Namun dari situ pihak MLS juga menyadari kalau selain marketing, pemain timnas Indonesia dirasa juga punya kemampuan mumpuni. Dan salah satu nama yang mungkin cukup menyita perhatian adalah Rizky Ridho. Back yang mampu membuktikan kalau pemain jebolan Liga Indonesia nyatanya bisa bersaing asalkan punya komitmen yang kuat. Yap, Rizky Ridho seketika menjadi rumor kalau ia adalah salah satu pemain yang kini dinotis tim MLS untuk coba membawanya ke sana. Hal yang pasnya positif karena bagaimanapun di MLS, Ridho bisa belajar banyak hal dan jika ia bisa berkembang, bukan tak mungkin jalan menuju Liga Eropa bisa aja lebih mudah tergapai. Terlebih Pas sendiri juga memahami kalau kualitas Ridho terlalu disayangkan kalau cuma main di Liga Thailand seperti yang pernah Ridho utarakan. Maka dari itu Marten juga meyakini kalau Ridho sebaiknya ikut dirinya ke MLS sebagai gerbang awal untuk abroad karena di sana Ridho bisa belajar banyak terutama dari pemain sekaliber Messi, Suarez, dan lain-lain. Melihat timnas Indonesia yang sekarang, siapa sih yang gak bahagia? Kecuali handuk mania and friends mania mungkin. Dulu, ketika mau melawan tim kuat, selalu aja. Bahkan sebelum bola ditendang, kita udah merasa jiper duluan. Namun sekarang, mau lawan siapapun gas, dan itu sejatinya berhasil dibuktikan oleh punggawa Garuda. Kalau tim ini benar-benar udah gak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dan mungkin dari sekian nama, tentu nama Marten Pas adalah salah satu yang disorot. Dimana sepanjang round 3 ini, kiper 26 tahun tersebut mampu secara umum tampil jadi dewa penyelamat di bawah Mister Gawang dengan save-save kelas dunianya. Dan Marten sendiri juga sepertinya beneran loh, total banget gitu loh mencintai Indonesia. Alhasil, kalau mainnya udah atas nama cinta, ibarat mati pun siap gitu loh demi bangsa dan negara, kan gitu. Yap, berkat aksi gemilang Marten Pas, seketika itu juga nama FC Dallas dan juga MLS juga ikut terangkat. Tentu saja, ini nggak terlepas juga sih dari aktifnya Mimin FC Dallas yang kayaknya bangga banget punya Marten Pas. Sebab selain hebat di atas lapangan, pengaruh Marten bagi marketing FC Dallas enggaknya mampu menaikkan popularitas tim tersebut. Begitu juga dengan pihak MLS yang cukup happy dengan atensi masyarakat Indonesia kepada kiper yang satu ini. Dan pihak MLS pun sepertinya mulai mengerti kalau marketing Indonesia kayaknya beneran oke deh. Namun di luar itu harus diakui juga keberadaan para pemain abroad sangatlah membantu. Tapi jangan lupa kalau kita juga punya Rizky Ridho, back jebolan Liga Indonesia yang nyatanya bisa bersaing dengan back-back lainnya yang bermain di luar negeri. Di mana Ridho, dari hari ke hari beneran nunjukin sisi kematangan yang jauh berkembang. Dan secara umum, penampilannya di sepanjang round 3 ini adalah salah satu yang grafiknya naik. Selain itu boleh dibilang juga, kalau Rizky Ridho ibaratnya petis di tahu tek yang mampu menjaga konsistensi dan keaslian rasa Indonesia. Dan ia membuktikan kalau pemain dari Liga Indonesia bisa kok bersaing asalkan punya komitmen dan kerja keras yang tinggi. Selain tentunya, Ridho juga membuktikan kalau ia memang layak main di timnas dan layak juga untuk main di luar negeri. Ya, meskipun Ridho mainnya bagus Paul dan ia tampak sangat masih nyaman di Indonesia,
Tapi tidak ada salahnya kok menciptakan kenyamanan itu di tempat lain. Tempat yang bisa memaksimalkan potensinya, yang bisa mengeluarkan versi terbaiknya. Dan itulah yang mungkin disadari oleh Martin Paes. Kalau Rizky Ridho layak untuk berkembang lebih jauh. Yap, sebagaimana menurut istri Sandy Walsh, Aislinn Konik, ketika interview dengan Kompas.com. Martin disebut, secara pribadi meminta Ridho mencoba bermain di MLS. Ya, bagi Martin, daripada ke Thailand, seperti apa yang pernah dikatakan Ridho di podcast Sport 77, lebih baik ia pergi ke MLS untuk menjadi batu loncatan karirnya di luar negeri. Karena bukan tak mungkin, dengan berbagai sorotan yang ada, dalam waktu dekat akan ada tim-tim dari MLS yang berkenan memberikan penawaran resmi ke Persija untuk menggait Rizky Ridho. Dan semoga saja, kalau itu benar adanya, ia bisa mengambil kesempatan itu, karena di sana, ia akan banyak mendapatkan pelajaran. Nah, jika semisal di MLS perform, bukan tak mungkin di usia prime pesepak bola, Rizky Ridho akan lebih siap bersaing di Eropa. Karena selain Martin, pemain-pemain seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, hingga JSS juga ingin segera melihat Rizky Ridho bermain di luar negeri khususnya Eropa. Sebenarnya kalau Ridho main di MLS, dengan kualitasnya yang seperti sekarang, kami merasa dia akan bisa bersaing dan berkembang. Karena di MLS pun, ia akan berkesempatan bertanding melawan pemain seperti Messi, Suarez, Christian Benteke, dan lain-lain. Dan khusus Messi, sudah pasti ia akan menyambut ini dengan baik. Karena menurut wartawan Argentina, Gaston Edul, Messi sendiri diketahui sangat menyukai Indonesia dari sisi apapun termasuk talenta-talenta yang ada di bumi pertiwi. Namun ketika itu, Messi diketahui juga cukup kecewa ketika ia diminta Lionel Scaloni untuk tidak ikut rombongan timnas Argentina yang berkunjung ke Indonesia. Ini bukan tentang Indonesia. Dia sebenarnya suka dengan Indonesia, termasuk pemain-pemain yang ada di sini. Leo tidak datang ke sini karena dia butuh istirahat. Dia menjalani musim yang panjang dan padat ketika itu, sehingga dia memang layak untuk mendapatkan itu dari pelatih. Ucap Gaston sebagaimana dikutip dari Bola Sport. Ya, bagaimanapun, sekali lagi kalau Rizky Ridho adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang terus mampu bermain bagus dan jarang bikin kecewa. Dan kombinasinya dengan Jay serta Justin udah dianggap menyatu banget secara chemistry. Tapi kembali lagi, masuknya Midtjylland yang secara level udah masuk sebagai salah satu back muda terbaik di Eredivisie, pastinya akan membuat persaingan jadi lebih ketat. Apalagi Mees ini mainnya kalau di sistem 3 back, lebih sebagai back di sebelah kanan. Jadi otomatis posisi Rizky Ridho inilah yang akan terancam. Walaupun di satu sisi, Ridho juga bisa dan bagus-bagus aja main di posisi back sebelah kiri. Intinya ya nggak apa-apa aja, karena sejatinya persaingan itu normal kok dalam sepak bola. Dan lihat aja nanti, pasti kok akan ada satu pengamat lokal yang akan ngomong, Rizky Ridho bagus nggak? Tega nggak dia jadi cadangan kalau Midtjylland main? Kan dia udah melalui segala proses dari junior sampai senior. Jadi apakah secara psikologis kita tega membiarkan hal itu? Gimana, tahu kan siapa yang bakal bilang gitu? Tapi ya udah sih, nggak penting juga. Toh dalam diri Rizky Ridho, ya pasti tahu kok apa yang harus dilakukan. Umurnya masih muda dan masih banyak hal yang masih bisa dikembangkan, kan gitu. Toh timnas yang sekarang beneran secara hubungan udah solid banget. Jadi nggak ada lagi tuh gosip-gosip luar yang bakal bisa memecah belah mereka. Di sisi lain, sejenak kita beralih ke berita soal AFF dikit, di mana setelah Vietnam yang protes mulu, kini giliran Malaysia yang seolah nggak terima Indonesia menurunkan skuad muda. Yap, seorang pengamat sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim,
diketahui merasa khawatir ajang Piala AFF nantinya bakal menghilang jika semua tim mengambil keputusan seperti Indonesia yang menurunkan skuad U22. Maka dari itu, Zakaria meminta agar semua tim bisa menurunkan skuad terbaiknya supaya Piala AFF bisa tetap menarik untuk ditonton. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia. Mereka hanya menurunkan satu pemain senior, sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia. Tentu apa yang dilakukan Indonesia ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand, dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda. Kita ingin kejuaraan Piala AFF ini bisa membangkitkan semangat para pemain, pelatih, bahkan supporter. Ucap Zakaria dikutip dari perspektiffootball.id. Lah, agak lucu nih Bapak. Kalau AFF ini masuknya agenda FIFA, ya udah pasti, nggak cuma Indonesia kok. Pasti semua tim ingin turunkan pemain terbaik. Lah ini, izin klub lokal aja masih susah, apalagi mereka yang main di luar negeri. Ingat ya Pak, pemain Indonesia itu banyak loh yang main di level tertinggi Eropa, Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League. Hingga ada juga pemain kami yang tampil di Europa League atau Conference League. Jadi tahu kan gimana? Bukan sombong loh Pak, tapi ngasih tahu aja. Toh kalaupun PSSI dan coachnya nurunin U22, bukan berarti Indonesia bisa semudah itu dikalahkan. Lalu apa soal sorotan? Bah, kami bisa jamin kok kalau AFF tetap akan ramai yang nonton kalau yang main Indonesia. Nggak bercanda Pak. Intinya, ya udah, ini yang benar karena AFF bukan agenda resmi FIFA. Jadi kalau ada tim yang mau turunkan pemain muda sebagai ajang mencari jam terbang internasional, masa ya diprotes? Kan gimana pun tiap federasi punya kebijakan sendiri, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kami akan mendukung terus dan sangat setuju soal AFF turunkan skuad muda. Dan untuk Rizky Ridho, yuk semoga bisa segera abort. Benar kata Martin, daripada ke Thailand terus ke Eropa, ya mending ke MLS baru ke Eropa. Toh menurut kabar yang ada, tim-tim di MLS udah banyak kok yang mantau pemain-pemain dari Indonesia gara-gara efek si Martin ini. Dan Ridho diketahui juga jadi salah satu yang dipantau. Toh Persija sendiri pastinya nggak keberatan melepas Ridho, asalkan nih semuanya dilalui dengan prosedur yang profesional, nggak ujuk-ujuk minggat. Kan ya kocak gitu loh. So sekali lagi, kami selalu optimis kalau sepak bola Indonesia bisa benar-benar maju di kemudian hari. Mulai dari pembinaan, liga baik putra ataupun putri, hingga tim nasional itu sendiri. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.